Hantu Noni Belanda, penunggu lantai 4. Bagian kelima, karya novelis Marcon Piliang. Peristiwa Anton melihat Noni Belanda di ruangan Marlev cepat menyebar ke telinga karyawan dan seluruh yang berkantor di gedung tempat Marlev berkantor. Sampai saat makan siang pun obrolan tidak jauh dari cerita hantu Noni Belanda penunggu lantai 4. Sebenarnya cerita Anton tersebut hanya peristiwa yang berulang-ulang, menunjukkan bahwa di lantai 4 memang ada hantu Noni Belanda yang suka muncul pada waktu-waktu tertentu. Bisa di ujung lorong, bisa juga di toilet. Tempatnya menampakkan diri juga tidak pada satu tempat saja. Kadang-kadang ada di sudut-sudut ruangan karyawan. Hari ini Marlev terlambat ke kantor. Ada pekerjaan lain di luar yang harus diselesaikan, sehingga ia muncul di kantor saat orang-orang sudah bubar makan siang. Dengan santai, Marlev langsung menuju lift seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Tapi banyak yang bergunjing tentang cerita Anton yang melihat hantu Noni Belanda di ruang kerja Marlev, tepat di belakang meja kerja Marlev. Menyadari laptopnya tidak dimatikan sebelum pulang kemarin, Marlev mencoba menyentuh satu huruf yang ada di keyboard laptopnya. Saat laptop itu hidup, ia melihat tulisan yang bukan ditulisnya semalam. Tulisan itu muncul dengan warna merah. Begini bunyinya: Marlev, kau sudah bisa mengatasi rasa takutmu, tetapi belum sempurna, karena kau masih sering merinding. Jika kau benar-benar bisa mengatasi rasa takutmu, kau akan bisa mendengar bisikan suaraku, tidak lagi lewat tulisan di laptopmu. Marlev merinding. Kalimat pertama itu dibaca Marlev berkali-kali. Apa benar ia bisa mendengar suara setan kalau jiwanya benar-benar bersih? Tak merasa takut terhadap roh masa lalu yang menghuni gedung ini entah sudah berapa puluh tahun lamanya. Marlev pun membayangkan kalau Van der Linde meninggal dalam usia 21 tahun sebelum Indonesia merdeka. Mereka sudah seperti apa wujud sesungguhnya sekarang ini? Tentu saja sudah seperti nenek-nenek tua, renta, dan dengan rambut panjang putih, dengan kuku-kuku di jarinya yang sudah menggulung. Wow. Marlev membuang lamunannya. Kemudian ia baca kalimat berikutnya. Begini bunyinya: Aku berharap kau bisa, Marlev. Setelah kau mengerti siapa aku sebenarnya, kau tidak akan takut lagi sampai pukul berapa di lantai 4. Aku bisa menjadi teman bercandamu, teman bicaramu juga tentang masa lalu, dan kau bisa menulis sejarah masa lalu tentang diriku sebenarnya. Marlev kian gamang antara meneruskan menulis dan menutupnya sampai di sini. Ia takut terjebak dalam persekutuan dengan setan. Tapi di benaknya ada juga yang cukup menarik perhatiannya. Kalau tulisannya bisa mengungkap cerita tragis seorang wanita cantik yang mati bunuh diri dengan cintanya. Berkali-kali Marlev menunduk bertopang dagu di meja kerjanya. Berkali-kali pula ia mengangkat wajahnya, tengadah memandang langit-langit ruangan. Pikirannya
hampa. Ada juga rasa penasaran dalam dirinya untuk mengetahui siapa sebenarnya Van der Linde, si hantu noni Belanda penunggu lantai 4 itu. Kalau dirinya mampu berkomunikasi dalam bisikan seperti yang ditulis Van der Linde dalam kalimatnya di laptop, apakah ia bisa melihat wajah Van der Linde yang sesungguhnya? Detak waktu terus berjalan. Menit demi menit berjalan tanpa terasa, hingga akhirnya senja datang menjemput malam. Lepas maghrib, seluruh karyawan sudah pulang dan di lantai 4 hanya tinggal Marlet sendirian. Lantaran belakangan sering turun hujan sore hari. Sekarang pun mendung sudah terlihat di mana-mana, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Ketika dari balik kaca terdengar suara hujan turun ke bumi, Marlet mulai melanjutkan cerita yang ditulisnya. Kini semakin jelas baginya bahwa noni Belanda benar-benar ada. Kalau selama ini ia mengetahui dari cerita mulut ke mulut, sekarang ia sudah mengalaminya sendiri. Bahkan sudah berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut lewat tutut di keyboard laptop. Deru hujan di luar jendela kaca semakin keras, menandakan hujan turun sangat lebat. Butiran-butiran air dari langit yang menghantam kaca terdengar semakin keras. Keasikan menulis, tahu-tahu jarum jam sudah menunjukkan pukul 21 malam. Tiba-tiba Marlet mendengar daun pintu terkuak. Ia menoleh lama sambil memandang ke pintu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Dikiranya security, Marlet bangkit dari duduknya dan berjalan menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, Marlet kaget karena mungkin menuju arah aula sudah gelap. Hanya ada satu lampu yang hidup dan arahnya dari toilet pria. Bagaimanapun, Marlet mencoba memberanikan diri. Toh bulu kuduknya berdiri kini. Pukul 9 malam bukan waktunya berada di tempat lantai 4. Bahkan kata para tukang yang membangun gedung ini dulu, pukul 8 malam saja lantai 4 sudah seram. Banyak hal-hal aneh terjadi dan yang sering dilihat adalah hantu noni Belanda. Belum sempat menghenyakkan pantatnya di kursi setelah kembali ke meja kerjanya, Marlet sudah mencium bau wangi. Ya, bau wangi bunga mawar. Sebagai manusia normal, ia tentu saja merinding. Walaupun sosok Van der Linde adalah perwujudan seorang gadis cantik, tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu, atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Marlet bingung. Marlet mencoba menguatkan hatinya agar tidak terbayang sosok yang sangat menakutkan dan sangat menyeramkan. Semakin dekat bau wangi itu, semakin keras menusuk hidungnya. Marlet melihat bulu-bulu di tangannya berdiri. Ia tahu Van der Linde ada di ruangannya dan mungkin berdiri di belakangnya. Kalau ingin melihatku, fokuskan pikiranmu. Tiba-tiba muncul tulisan di layar laptop Marlet, membuat Marlet mundur dari hadapan laptopnya. Lalu ia merasakan ada angin dingin seperti tiupan seseorang di telinga sebelah kirinya. Marlet meraba. Tidak ada apa-apa. Ia coba menoleh ke kiri, juga tidak ada apa-apa. Kau merasakan hembusan angin segar, Marlet? Marlet membaca tulisan yang muncul lagi di layar laptopnya. Iya, tulis Marlet. Berarti kau sudah berhasil melawan rasa takutmu.
Kalau aku berbisik menyebut namamu, apa kau bisa mendengar? Ya, bicaralah. Ya, bicaralah, kata Marlep gugup. Marlef. Terdengar suara Van der Lina menyebut nama Marlef. Pelan, nyaris tidak terdengar. Iya, aku mendengar. Sekarang apa kau ingin melihat wajahku? Ujar Van der Lina yang ingin berkomunikasi dengan suara bukan lagi lewat laptop. Marlep tentu saja gemetaran. Tangannya dingin. Dalam dirinya berkecamuk antara rasa takut dan penasaran ingin tahu. Ya, kata Marlep kemudian dengan degup jantung yang tidak beraturan karena bagaimanapun tetap ada rasa takut bergelayut dalam dirinya. Marlep, pergilah ke toilet. Kau dapat melihatku dalam cermin. Ingat, toilet wanita ya, tempat aku sering mematut diri, seru Van der Lina. Lagi-lagi Marlep ketakutan. Iya, seperti gemetar. Tapi tetap ia mencoba untuk bangkit dan berjalan menuju toilet wanita. Lorong ruangan gelap dan hanya ada pantulan cahaya dari toilet pria. Lampu toilet wanita sudah dimatikan, tapi seperti ada yang mengiringinya menuju toilet wanita. Siapa lagi kalau bukan Van der Lina? Marlep merasakan kedua lututnya goyang dan gemetar. Serasa ingin jatuh, tapi ia kuatkan hatinya untuk mencoba. Marlep, hidupkan lampu. Terdengar bisikan dari Van der Lina setelah Marlep berdiri di depan toilet wanita. Kini, toilet terang benderang, tapi kosong. Tak ada apa-apa. Membuat Marlep ingin berbalik ke ruangannya. Berdirilah di depan kaca. Sejangkauan tanganmu, Marlep. Suara Van der Lina terdengar halus di telinganya. Marlep mengikuti perintah Van der Lina dan berdiri di depan cermin dengan jarak sejangkauannya. Tiba-tiba ia merasakan ada dorongan dalam dirinya. Kemudian terdengar suara bisikan. Bergeserlah satu langkah ke kiri.